Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perhitungan bagi hasil dan profit margin bank syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Nana Safela dengan NIM 2040-2070. Saya sendiri Febri Putra Bahari dengan NIM 2040-2072. Selanjutnya teman saya Nur Aini Naimah Al-Hijrah dengan NIM 2040-2075. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas yang pertama yaitu perhitungan bagi hasil bank syariah, dan yang kedua perhitungan profit margin bank syariah. Materi yang pertama yaitu ada perhitungan bagi hasil bank syariah. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil bagi keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian bagi hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad. Besaran penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan atau antarodin di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Selanjutnya yaitu ada mekanisme perhitungan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil dibagi menjadi dua, yaitu profit sharing yang artinya perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Yang kedua ada revenue sharing, yaitu besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produk. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu jenis-jenis akad bagi hasil. Yang pertama yaitu akad musyarakah, joint venture, profit dan loss sharing. Dalam pengertian lain, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal atau expertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua yaitu akad mudharabah, trust profit sharing. Kontrak mudharabah dalam pelaksanaannya pada bank syariah, nasabah bertindak sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah. Yang ketiga yaitu konsep bagi hasil. Konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan ada bank konvensional. Yang keempat yaitu mekanisme perhitungan bagi hasil. Sebelum adanya standar pola operasi yang dikeluarkan oleh otoritas moneter, menjadikan bank-bank syariah yang pada saat ini sudah beroperasi melakukan adopsi atau menyusun pola operasi secara sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu materi yang ke B, perhitungan profit margin bank syariah. Profit margin adalah profit margin rasio profitabilitas atau profitability ratio adalah perbandingan atau rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan kesuksesan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan yang kaitannya dengan penjualan aset serta ekuitas. Profit margin bisa dipakai dengan tujuan menunjukkan seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh dari kinerja perusahaan. Tujuan profit margin. Yang pertama, untuk mengalkulasi dan mengukur tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan di dalam periode tertentu. Yang kedua, untuk membandingkan dan juga menilai posisi pada laba perusahaan periode pada mulanya bersama periode sekarang. Yang ketiga, untuk melaksanakan penilaian pada pertumbuhan laba dari sementara ke waktu.
Yang keempat, untuk melaksanakan penilaian seberapa besar laba bersih sesudah pajak bersama modal sendiri. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari profit margin. Yang pertama, ada margin laba bersih. Margin laba bersih atau disebut juga dengan net profit margin. Profit ini adalah rasio perhitungan laba dalam menilai persentase keuntungan secara bersih setelah dikurangi pajak pendapatan dari hasil penjualan yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu margin laba kotor. Dalam industri dan perusahaan, jenis ini dikenal dengan gross profit margin. Dapat diartikan sebagai rasio laba dalam melihat persentase keuntungan atau laba kotor dari pendapatan penjualan periode tertentu. Metode penentuan profit margin pada bank syariah adalah terdiri dari yang pertama yaitu markup pricing, adalah penentuan tingkat harga dengan melakukan markup biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Yang kedua, target return pricing, adalah harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasan keuangan dikenal dengan return on investment atau ROI. Dalam hal ini, perusahaan akan menentukan berapa return yang akan diharapkan atas modal yang diinvestasikan. Yang ketiga yaitu received value pricing, adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing, di mana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli. Sekian dari yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.